di Sabtu Ceria. Nah adik-adik sehat kan? Sehat. Sehat Mbak Dewi? Nah kita akan mulai ya ibadah kita pada hari ini. Sabtu Ceria pada hari ini. Kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami akan memulai Tuhan ibadah kami. Mari Bapak Engkau senantiasa memberkati anak-anak-Mu, berikan sukacita sehingga kami Tuhan ketika kami memuji besarkan nama-Mu, kami boleh Tuhan memberikan hati kami, memberikan suara kami untuk memuji besarkan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik tahu nyender enggak? Kalau bahasa Jawa nyenderi apa ya? Mbak Kak Dewi tahu enggak? Nyender. Oh iya, bersandar. Nah, adik-adik kita mau nyanyi ya lagu ini, nyender-nyender. Kalau kita nyendernya sama Tuhan, Yesus. No, kita mulai ya. Pakai gerakan semuanya. Sikap yang baik, enggak boleh rame, enggak boleh gojekan. Oke? Nyender ing sisihe sapa, nyender ing Gusti Yesus. Nyender ing sisihe sapa, nyender ing Gusti Yesus. Nyender 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 nyender, nyender ing Gusti Yesus. Nyender 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 nyender, nyender ing Gusti Yesus. Nyender ing sisihe sapa, nyender ing sisihe sapa, nyender ing Gusti Yesus. Nyender ing sisihe sapa, nyender ing Gusti Yesus. Nyender 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 nyender, nyender ing Gusti Yesus. Nyender 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 nyender, nyender ing Gusti Yesus. Nyender 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 nyender, nyender ing Gusti Yesus. Nyender 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 nyender, nyender ing Gusti Yesus. Nyender 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 nyender, nyender ing Gusti Yesus. Nyender 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 nyender, nyender ing Gusti Yesus. Nyender ing Gusti Yesus. Nyender ing Gusti Yesus. Masih semangat adik-adik semuanya? Semangat. Kita selalu memuji nama Tuhan. Tidak ada yang boleh loyo. Kita tetap selalu semangat untuk memuji nama Tuhan. Ingat lagunya cuy 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 pam pam pam. Ingat Kak? Kalau masih ingat, tetap masih bangun berdiri. Kita ke pujian cuy cuy pam pam pam. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya.
sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Doa yang baik, sikap yang baik, kita akan mau berdoa untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu ya Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di hati adik-adik kami semua Tuhan. Biarlah urapi juga Tuhan hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Halo anak-anakku semuanya. Puji Tuhan, senang sekali kita bertemu lagi dalam ibadah Sabtu Ceria. Pasti semuanya senang karena dapat beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam ibadah Sabtu Ceria ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhannya adalah tentang Tulah di Mesir. Tentang apa? Tulah di Mesir. Ayatnya di dalam Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25. Dan Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai 19. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ingat bahwa tulah di Mesir itu ada 10. Tapi kesempatan ini kita belajar tulah 1 sampai tulah yang ketiga. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu mari ambil Alkitabnya, perhatikan, dan Om akan membacakan untuk kita semuanya di dalam Keluaran pasal 7. Om akan bacakan ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Kemudian di dalam pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2. Kemudian ayatnya yang ke-16. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari perhatikan, Om bacakan untuk kita semuanya. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil ini akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Mari kita lihat pasal 8 ayat 1 dan 2. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Kemudian ayatnya yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Puji Tuhan, ini ayat firman Tuhan yang Om sudah bacakan untuk kita semua. Ayat-ayat yang lain nanti anak-anakku bisa baca di rumah. Puji Tuhan, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ketahui bahwa bangsa Israel pernah ada di tanah Mesir lama sekali. Berapa tahun? 430 tahun lamanya di tanah Mesir. Mereka ada di sana sangat menderita. Mereka harus kerja keras, kerja paksa.
Nah, karena mereka harus kerja keras, kerja paksa, akhirnya mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan membebaskan mereka dari kerja paksa karena mereka sudah sangat menderita. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan mendengar doa mereka. Ya, Tuhan mendengar doa mereka, maka pada waktu itu Tuhan mengutus Musa untuk menghadap Firaun. Untuk apa? Untuk memohon kepada Firaun agar Firaun memberikan izin untuk mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah pada waktu itu Musa mendengarkan perintah Tuhan. Mendengar perintah Tuhan dan dia pergi memberitahukan tentang apa yang harus dilakukan oleh Firaun, yaitu mengizinkan orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kalau tidak mengizinkan, maka Tuhan berkata kepada Musa, kalau tidak mengizinkan, maka Tuhan melalui Musa akan membuat tanda ajaib, yaitu tongkat yang ada di tangannya akan dipukulkan ke air dan air itu menjadi darah. Nah, dan juga Tuhan akan membawa banyak katak-katak di tanah Mesir. Dan yang ketiga adalah Tuhan akan menjadikan debu menjadi nyamuk. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu ada 3 tulah yang disampaikan Musa kepada Firaun. Bila mana Firaun tidak mendengarkannya, maka hukuman itu akan ditimpakan kepada Firaun dan rakyatnya. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Firaun itu mengizinkan orang Israel itu keluar dari tanah Mesir, dan apakah tulah itu terjadi? Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk kita melihat lebih jelasnya, mari kita lihat cuplikan video ini. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian
Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Nah, puji Tuhan, kita sudah lihat tadi ceritanya Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk menghadap Firaun, meminta agar Firaun mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, menjadi pertanyaan, apakah Firaun mendengarkan perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa? Tidak. Firaun tidak melakukannya, tidak mendengarkannya. Firaun mengeraskan hatinya. Tidak dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Karena tidak dengar-dengaran pada perintah Tuhan, maka Firaun dan rakyatnya dihukum oleh Tuhan dengan wabah. Wabah atau tulah. Nah, ada 3 tulah yang kita lihat dalam cerita tadi, yang dijatuhkan Tuhan kepada Firaun dan rakyatnya. Tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Seluruh tanah Mesir airnya sudah berubah menjadi darah. Air-air yang di rumah sudah menjadi darah. Bahkan mereka menjadi kesulitan untuk memperoleh air yang dapat diminum karena semuanya sudah menjadi darah. Tetapi Firaun juga tetap tidak mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian Tuhan mendatangkan hukuman yang kedua, yaitu tulah yang kedua adalah katak. Tuhan mendatangkan banyak katak di rumah-rumah, di istana raja, di kamar-kamar, di jalan-jalan, semuanya
kebun-kebun, banyak katak. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Yang ketiga, hukuman yang dijatuhkan adalah nyamuk. Tuhan menjadikan debu tanah menjadi banyak nyamuk. Ya, sehingga nyamuk itu menggigit semua orang yang ada di sana, kecuali di tempatnya orang Israel. Tapi di tempatnya orang Mesir, ya, di istana raja banyak nyamuk dan menggigit banyak orang, semua orang. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa petik, pelajari dari cerita tadi? Melalui cerita tadi kita diajar untuk taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita diajar untuk tidak mengeraskan hati, tapi kita dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Karena kalau kita tidak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, maka kita akan dihukum oleh Tuhan. Seperti Firaun dan rakyatnya dihukum oleh Tuhan. Dengan tulah pertama air menjadi darah, tulah kedua katak, tulah ketiga nyamuk. Nah, masih ada 7 lagi tulah yang kita belum pelajari. Nanti kita pelajari lagi. Tapi sudah 3 tulah tadi. 3 hukuman. Nah, kita diajar agar kita tidak mengeraskan hati kita. Ya, kita tidak boleh mengeraskan hati, tapi kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Ya, kalau dikatakan baca firman Tuhan, kita harus baca firman Tuhan. Diperintahkan untuk berdoa, ya kita harus berdoa. Di rumah kita dengar-dengaran kepada orang tua. Di sekolah kita dengar-dengaran kepada guru. Sekolah minggu, Sabtu ceria kita dengar-dengaran kepada guru-guru sekolah minggu, kepada semuanya. Kalau diperintahkan kepada kita, kita harus dengar-dengaran. Karena apa? Kalau kita tidak dengar-dengaran, maka Tuhan akan menghukum kita. Hukumannya apa, Om? Ya, bisa saja doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Apalagi kita bisa saja tidak naik kelas, atau kita juga bisa jadi sakit, digigit nyamuk, ya, atau hal-hal yang lain, ya. Karena itu anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Kalau kita dengar-dengaran pada perintah Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Jangan keraskan hati. Kalau sudah jam ibadah, kita datang beribadah, jangan keraskan hati. Ya. Jangan main kalau beribadah, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Nah, bagaimana anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Siapa yang mau taat? Saya, Om. Nah, harus taat, dengar-dengaran, jangan keraskan hati. Puji Tuhan. Semuanya mau dengar-dengaran? Semuanya mau dengar-dengaran? Mau saya mau dengar-dengaran. Puji Tuhan. Ya, kalau kita dengar-dengaran, maka kita diberkati oleh Tuhan. Ayah diberkati, kita pun diberkati. Kita bisa menjalani hidup kita dengan umur panjang seperti Musa yang dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, akhirnya dia umur panjang sampai 80 tahun. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 80 tahun. Wow, luar biasa. Karena itu kita juga jangan keraskan hati, tetapi kita dengar-dengaran sehingga kita menjadi umur panjang. Kita diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada kesempatan ini. Mengajari kami agar kami tidak mengeraskan hati, tetapi kami mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ajari kami anak-anak-Mu untuk kami selalu taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.